Shalom, bertemu kembali di Efrata Devotion. Sejarah Alkitab mencatat kisah Ayub di mana Ayub mengalami pencobaan dari iblis. Pencobaan yang diizinkan Allah dan dipergunakan Allah sebagai ujian kemurnian iman Ayub. Jadi, pada satu pihak Ayub mengalami pencobaan dari si iblis, dan dari pihak lain Allah menggunakan pencobaan itu sebagai ujian bagi Ayub. Dalam penderitaan Ayub ini kita bisa belajar tentang ketaatan dan bagaimana dia bisa mengalahkan segala penderitaan yang dia alami. Kita jangan berharap bahwa orang yang paling dekat dengan kita akan bisa mengerti segala persoalan dan kesusahan yang kita alami. Namun, berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Contohnya istri Ayub, seorang yang seharusnya paling dekat dengannya, memberikan dukungan dan motivasi, justru berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Orang yang dekat dengan Ayub justru mengucapkan perkataan yang tidak membangun. Dan juga ketiga sahabat Ayub menuduh dan menghakimi Ayub dengan mengatakan bahwa seorang Ayub yang taat kepada Allah namun mengalami penderitaan, maka pastilah Ayub telah berbuat dosa yang tidak kelihatan. Di sini tampak jelas sahabat Ayub telah menghakimi dan masih banyak lagi penghakiman-penghakiman yang dilakukan oleh sahabatnya. Kita melihat sikap Ayub. Ayub tetap memandang Allah, berpengharapan dengan Allah, tetap setia dengan Allah. Ayub menerima semua yang ia alami dengan kematian anaknya, kehilangan hartanya, istrinya meninggalkan dia. Sahabatnya yang awalnya simpati kepada Ayub, namun semuanya berubah. Mereka menjadi mengkritik Ayub, menghakimi Ayub. Teman jadi lawan. Di sini Ayub melihat sudut pandang yang berbeda. Ayub fokus kepada rencana Allah dalam hidupnya. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah, dan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa yang benar adalah Ayub. Semua manusia bisa dan Tuhan memperbolehkan kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Firman Tuhan berkata dari Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Dari kisah Ayub ini kita bisa belajar bahwa penderitaan Ayub yang begitu berat, namun dia bisa melaluinya dengan baik. Kemenangan dan keberhasilan Ayub tidak terlepas dari ketaatan Ayub dan kesadaran akan rencana Allah dalam hidupnya. Dan juga Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberikan 2 kali lipat kepunyaannya dahulu. Mari kita berpengharapan kepada Allah ketika kita mengalami pencobaan dan ujian. Berpegang teguh dengan rencana Allah dan jangan kita menyalahkan Allah ketika menghadapi pencobaan. Firman Tuhan berkata dari Yakobus 1 ayat 13, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, ajari kami tetap berpegang teguh pada Engkau, mengandalkan Engkau seperti hamba-Mu Ayub yang senantiasa terus berpengharapan pada Tuhan, memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan memberikan suatu kesadaran ketika mengalami penderitaan di dalam kehidupan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Dengan itu Tuhan Yesus, ajari hamba-Mu, kami semua untuk boleh berpengharapan pada Tuhan, mengandalkan Engkau seutuhnya. Biarlah Engkau menjadi juru selamat yang tunggal di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.